Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JDIH Kota Tanjung Pinang. Kembali lagi di video pembelajaran online JDIH Berbagi Ilmu oleh JDIH Kota Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Mas Sugiarto. Halo Sobat JDIH Kota Tanjung Pinang. Halo Mbak Aya. Halo Mas Sugi. Nah, Mas Sugi ini menjabat sebagai analis hukum sekaligus koordinator dokumentasi dan informasi hukum dari bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang. Benar begitu Mas Sugi? Benar. Topik pembelajaran online kali ini buat Sobat JDIH dan Mas Sugi yaitu penarikan unit kendaraan oleh debt collector. Nah Mas Sugi, dapatkah debt collector menarik kendaraan debitur yang menunggak? Oke, baik Mbak Aya. Jadi seperti ini, sebelum kita menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Aya, mungkin kita perlu menjelaskan sedikit terkait dengan apa itu debt collector. Jadi debt collector itu pada prinsipnya di masyarakat umum dikenal sebagai penagih hutang. Jadi penagih hutang itu bisa bergerak atas nama pribadi individu, ataupun mereka bisa bergerak berdasarkan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan, baik itu badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Oke. Nah, kemudian juga tugas mereka apa? Tugas mereka itu adalah menagih tunggakan dari debitur yang menunggak kepada kreditur. Nah, biasanya teman-teman debt collector itu melakukan pekerjaannya ketika debitur sudah menunggak selama 90 hari. Jadi seperti itu Mbak Aya. Kemudian untuk menjawab apakah bisa? Ya. Benar kan? Apakah bisa debt collector melakukan pengambilan ya, pengambilan kendaraan atau unit yang debitur menunggak. Betul. Seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya bisa dilakukan penarikan asal memenuhi beberapa syarat. Nah, apa aja tuh Mas syarat-syaratnya? Oke, jadi terkait dengan persyaratan yang pertama harus dipenuhi itu adalah kehendak dari konsumen sendiri atau debitur. Jadi ketika kehendak dari debitur itu mengkehendaki unitnya itu dilakukan penagihan oleh debt collector, maka itu dapat dipenuhi. Nah, kemudian teman-teman debitur yang mengalami kredit macet atau kita kenal, itu juga harus menanyakan 5 syarat dari debt collector tersebut. Yang pertama, teman-teman harus menanyakan kartu identitas daripada debt collector. Itu yang pertama. Kemudian teman-teman juga harus bertanya terkait dengan sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian teman-teman juga harus bertanya terkait dengan surat tugas yang diberikan oleh perusahaan leasing atau perusahaan pihak ketiga yang mempekerjakan debt collector tersebut. Kemudian juga harus ada surat yang menyatakan bahwa debitur itu one prestasi. Dan yang terakhir, yang paling penting, ini yang jarang sekali diketahui oleh konsumen ya, itu adalah salinan sertifikat jaminan fidusia. Berarti 5 persyaratan itu harus ditunjukkan oleh debt collector saat mengambil kendaraan debitur. Iya benar, wajib begitu. ditunjukkan dengan catatan debitur mengetahui. Kalau debitur tidak mengetahui dan ketika dibawa tekanan dan lain sebagainya, maka ketika kita menandatangani surat penarikan unit, itu bisa saja debt collector melakukan penarikan unit walaupun secara hukum itu tidak diperbolehkan. Baik, itu ditandai ya Sobat JDIH. Nah Mas Sugi, banyak sekali yang terjadi di lapangan saat kita mengendarai kendaraan, debt collector itu menarik kendaraan debitur. Apa yang harus debitur lakukan kalau terjadi hal seperti itu? Oke, jadi benar sekali Mbak Aya, karena banyak kita temuin, tidak jarang kita temuin debitur itu sedang mengendarai kendaraannya, kemudian didatangi oleh debt collector, kemudian kendaraannya itu ditarik di jalan raya. Banyak kita temuin itu. Nah, ketika kita bertanya apakah boleh peristiwa atau kejadian hukum itu dilakukan oleh debt collector? Boleh-boleh saja, dengan catatan debitur itu setuju terhadap unitnya itu yang akan dilakukan penarikan. Nah, selama debitur itu menolak unitnya ditarik, maka penarikan yang dilakukan oleh debt collector itu secara aturan itu tidak sah. Itu kembali lagi ke persyaratan awal, harus dengan persetujuan debitur ya. Harus persetujuan debitur. Teman-teman debitur juga tidak perlu khawatir sebenarnya terkait dengan penarikan dilakukan oleh debt collector, karena otoritas jasa keuangan melalui peraturan otoritas jasa keuangan di tahun 2023 itu juga mengatur beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh debt collector. Yang pertama, debt collector tidak boleh melakukan pengancaman pada saat melakukan penarikan kendaraan. Kemudian tidak boleh melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, baik itu fisik maupun dalam bentuk verbal lainnya.
Kemudian juga debt collector tidak boleh melakukan penarikan unit atau menghubungi pihak keluarga untuk mempermudah proses penarikan unit tersebut. Oke, jadi selanjutnya juga diatur terkait dengan jam kerja. Ini ketentuan yang mulai berlaku di tahun 2023 yang masih banyak teman-teman yang mungkin belum mendapat informasi yang secara detail. Jadi melalui peraturan OJK tersebut, penarikan unit yang dilakukan oleh debt collector yang memenuhi persyaratan hanya boleh dilakukan di hari kerja, Senin sampai hari Sabtu, kemudian dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Di luar tersebut, tidak boleh ada penarikan. Nah, itu info yang sangat penting ya, sobat-sobat JDIH. Selanjutnya nih Mas Sugi, bagaimana jika debt collector menarik kendaraan debitur itu di rumahnya? Oke, jadi terkait dengan penarikan unit yang dilakukan oleh debt collector kepada debitur di rumah. Ya. Jadi ada beberapa tindakan-tindakan pidana yang dapat dijatuhi atau dikenai oleh debt collector ketika yang pertama, debt collector itu melakukan penarikan unit tidak sesuai prosedur ketika di jalan raya. Itu sesuai dengan ketentuan hukum pidana kita, itu namanya adalah pemerasan. Itu yang pertama. Kalau di jalan raya. Di jalan raya. Okay. Nah, gimana kalau debt collector itu datang ke rumah? Datang ke rumah, kemudian memaksa debitur untuk datang ke kantor leasing. Kemudian di kantor leasing itulah penarikan itu terjadi. Nah, kalau itu yang terjadi, itu adalah pemerasan yang dilakukan oleh debt collector. Nah, dari 5 syarat yang disebutkan Mas Sugi tadi, syarat terakhir adalah sertifikat fidusia. Untuk sobat JDIH yang belum tahu nih Mas Sugi, apa sih sertifikat fidusia dan apa itu bersifat wajib? Jadi sertifikat fidusia itu berupa jaminan khusus yang diberikan atas kepemilikan sebuah benda, baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak, yang pada prinsipnya penguasaannya itu masih di tangan pemilik dan biasanya itu dilakukan berdasarkan kepercayaan. Itu yang disampaikan oleh debitur ke debt collector atau ke pihak leasing. Fidusia itu. Ya, fidusia itu diberikan dari leasing kepada debitur. Jadi pada prinsipnya sertifikat jaminan fidusia itu dibuat di hadapan notaris. Nah, ini yang jarang diketahui oleh masyarakat bahwa jaminan fidusia ini wajib dibuat di notaris dan kebanyakan perusahaan leasing tidak memenuhi ketentuan itu. Nah, apakah sertifikat fidusia ini wajib, Mas Wajib. Sugi? Wajib. Wajib. Ya, Nah, pertanyaan terakhir nih Mas Sugi. Jika memiliki sertifikat fidusia, apakah secara otomatis kendaraan debitur tersebut wajib dikembalikan ke perusahaan leasing? Oke, jadi apakah wajib ketika memiliki sertifikat jaminan fidusia kendaraan tersebut dikembalikan ya? Ya. Jadi pada prinsipnya itu tidak wajib atau bukan merupakan sebuah kewajiban. Namun bisa dikembalikan, balik lagi ke poin awal, itu adalah persetujuan daripada konsumen. Nah, bagaimana jika konsumen tidak setuju nih? Ya kan, seperti itu. Nah, ketika perusahaan leasing punya jaminan fidusia, konsumen juga tidak setuju. Maka sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2021 terkait dengan pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia, itu MK memuat norma baru di mana terkait dengan penarikan kendaraan yang pemilik tidak menyetujuinya, maka itu harus melalui putusan pengadilan. Jadi perusahaan leasing tersebutlah yang harus mengajukan penetapan pengadilan untuk melakukan penyitaan atau penarikan kendaraan tersebut. Nah, ketika putusan pengadilan itu sudah dijatuhkan, maka jurusitalah yang akan melakukan penarikan terhadap unit tersebut. Jadi bukan debt collector. Oke, itu poin pentingnya ya sobat-sobat JDIH. Baik sobat JDIH, dapat kita simpulkan dari pembahasan kita kali ini bahwa penarikan yang dilakukan oleh debt collector tidak dapat dilakukan apabila tidak ada persetujuan dari debitur. Nah, apabila tetap akan melakukan penarikan, itu harus ada putusan pengadilan. Begitu ya Mas Sugi ya? Ya, benar sekali. Nah, terima kasih Mas Sugi atas makasih Mbak Ya. Makasih sobat JDIH. Ya, sampai jumpa di pembelajaran online JDIH Berbagi Ilmu selanjutnya. Dadah! Dadah! Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran JDIH Berbagi Ilmu. Jangan lupa untuk like and share video ini, serta subscribe channel ini untuk terus mendapatkan materi informasi hukum yang menarik.